Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 1C PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas 3 SD, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, mengenai materi mengenal peta dan denah. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas awal yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Sumardi MPD dan Bapak Pidi Muhammad Setiadi SPD MPD. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yuk yang memimpin berdoa? Wah, banyak yang mau ya, hebat-hebat. Tapi Ibu pilih salah satu ya. Silahkan Ica untuk memimpin berdoa. Amin. Terima kasih Ica. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba cek teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, Alhamdulillah. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 8, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, mengenai materi mengenal denah dan peta. Dengan mempelajari denah dan peta, diharapkan agar kalian mengenal apa itu denah dan peta, dapat membedakan yang mana denah dan yang mana peta, serta merasakan manfaat dari kegunaan denah dan peta. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah tersesat saat akan menuju suatu tempat? Nah, saat tersesat, kalian kebingungan nih, jalan mana yang harus diambil? Ke kanan atau ke kiri? Nah, biasanya dengan bantuan denah atau peta, kita dapat mengetahui lokasi atau tempat atau daerah yang ingin kita tuju sehingga bisa sampai ke tujuan. Sebelum melanjutkan membahas mengenai denah dan peta, Ibu akan mengenalkan kepada kalian tentang arah mata angin. Karena arah mata angin akan terdapat dalam denah dan peta, sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai arah mata angin. Mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Pusat mata angin terdiri dari 8 arah, yaitu 4 arah pokok diantaranya utara, timur, selatan, dan barat, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini, dan 4 arah lain, yaitu timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Nah, ini adalah gambar lengkapnya mengenai 8 arah mata angin. Untuk memudahkan menghafal nama-nama arah mata angin, kita dapat menghafalkannya sambil bernyanyi. Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu, setelahnya kita bernyanyi bersama-sama ya. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Sebelumnya kalian harus berdiri dulu ya. Dan gerakan juga tangannya. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Lebih mudah kan menghafalkannya jika sambil bernyanyi? Untuk mengetahui arah mata angin, ada alat yang bisa digunakan, namanya yaitu kompas. Lalu bagaimana Bu jika tidak ada kompas? Jika tidak ada kompas, kita bisa melihat arah mata angin dengan bantuan matahari. Matahari terbit dari mana coba? Iya, betul, dari timur. Tenggelam di? Iya, betul, dari barat. Jadi, jika saat kalian sedang menghadap matahari terbit, berarti kalian sedang menghadap ke arah timur. Dan saat itu, punggung kalian berarti menghadap ke arah barat. Tangan kanan kalian ke arah selatan, dan tangan kiri kalian ke arah utara. Anak-anak sudah paham kan mengenai arah mata angin? Selanjutnya kita akan membahas mengenai denah. Apakah ada yang sudah tahu apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Nah, gambar berikut ini merupakan contoh denah.
Di dalam denah ini, coba kalian perhatikan letak SD Nusantara. SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Kemudian terdapat juga nama jalan untuk menuju ke SD Nusantara. Denah ini merupakan contoh denah lokasi. Denah tidak hanya menunjukkan suatu lokasi loh anak-anak. Denah juga dapat berupa gambar yang menunjukkan sebuah ruangan atau sebuah isi ruangan. Misalnya, denah lingkungan sekolah, seperti pada gambar berikut ini, yang di dalamnya menunjukkan ruang kelas, ruang kepala sekolah, kantin, lapang olahraga, dan sebagainya. Sehingga kita mengetahui letak ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ada juga denah yang menunjukkan isi sebuah ruangan. Contohnya, denah ruangan kelas. Seperti pada gambar berikut ini. Dan di dalamnya menunjukkan meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru, papan tulis, dan sebagainya. Sehingga kita mengetahui letak penempatan barang pada kelas tersebut. Jadi, denah bisa diartikan sebagai gambaran sederhana tentang suatu tempat yang bermanfaat untuk mempermudah seseorang mencari dan menentukan letak suatu tempat atau lokasi, atau menunjukkan bagian-bagian suatu bangunan, atau menunjukkan penempatan barang pada suatu ruangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peta. Apa kalian tahu apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Gambar berikut ini merupakan contoh peta. Peta dilengkapi dengan berbagai macam komponen atau unsur kelengkapan yang bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam membaca atau menggunakan peta. Beberapa komponen kelengkapan peta yang secara umum banyak ditemukan pada peta yaitu: yang pertama, ada judul peta. Judul peta merupakan nama suatu daerah yang digambar. Biasanya terdapat pada bagian atas. Coba kalian sambil perhatikan gambar berikut ini. Nomor 1 itu menunjukkan judul peta. Nomor 2 menunjukkan skala peta. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jadi, membuat peta itu tidak asal ya. Skala ditulis dengan angka, misalnya 1:2000. Nomor 3 menunjukkan arah mata angin. Arah mata angin seperti yang sudah kita bahas tadi ya, misalnya seperti ada arah utara, timur, selatan, atau barat. Yang keempat yaitu ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan sesungguhnya yang ada di permukaan bumi, seperti sungai, gunung, jalan, dan sebagainya. Yang kelima ada warna peta. Warna pada peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi. Yang keenam itu ada tipe huruf atau lettering. Penggambaran huruf berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada di peta. Yang nomor 7 itu menunjukkan gratikul atau posisi geografis. Posisi geografis terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah. Yang kedelapan itu ada inset. Inset itu adalah peta kecil tambahan untuk memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Inset digunakan juga untuk menggambar suatu wilayah yang tidak tergambar pada peta. Yang kesembilan ada garis tepi. Garis tepi merupakan garis untuk membatasi ruang peta. Kemudian nomor 10 itu menunjukkan legenda. Legenda adalah keterangan yang berupa simbol-simbol pada peta agar peta mudah dimengerti oleh pembaca. Yang ke-11 itu ada sumber dan tahun pembuatan. Sumber dan tahun pembuatan peta merupakan sumber data yang dicantumkan untuk kebenaran peta yang dibuat dan kapan peta itu dibuat. Jadi apa Bu perbedaan denah dan peta? Perbedaan denah dan peta yaitu pada denah hanya gambar lokasi suatu tempat yang sempit tanpa diukur secara langsung, dan ukuran pada denah hanya menggunakan perkiraan. Sedangkan pada peta digunakan untuk menggambarkan daerah yang lebih luas seperti desa, provinsi, dan negara.
Kemudian pada peta itu terdapat skala, terdapat garis lintang dan garis bujur, serta terdapat simbolisasi warna yang menunjukkan kenampakan permukaan bumi. Selanjutnya, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin. Yang pertama, masjid berada di sebelah titik-titik SD Nusantara. Sebelah mana coba? Barat laut, betul sekali. Yang kedua, SD Nusantara berada di sebelah titik-titik pos ronda. Jawabannya? Barat daya. Wah, hebat-hebat ya. Kemudian yang ketiga, gereja berada di sebelah titik-titik pos ronda. Apa coba jawabannya? Utara, betul sekali. Yang keempat, rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju ke sekolah? Jalan Dahlia, betul sekali. Kemudian Ibu ada pertanyaan lagi. Jawablah pertanyaan dengan unsur-unsur peta berdasarkan nomor yang ditentukan pada peta berikut ini. Yang pertama, pada nomor 1 menunjukkan salah satu unsur pada peta, yaitu betul sekali skala. Pada nomor 2 menunjukkan salah satu unsur pada peta, yaitu judul, betul sekali. Yang ketiga, pada nomor 3 menunjukkan salah satu unsur pada peta, yaitu legenda, betul sekali. Wah, hebat ya. Alhamdulillah kalian semua ternyata sudah paham mengenai arah mata angin, denah, dan peta. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Nanti di rumah kalian bisa melakukan kegiatan bersama orang tua untuk mengamati bagian-bagian rumah, sehingga kalian dapat belajar membuat denah isi rumah ataupun denah sekitar lingkungan rumah, dan menentukan arah mata angin di sekitar rumah, misalkan menentukan arah matahari terbit, serta dapat melihat-lihat peta pada buku atlas. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini dan channel YouTube Humanika Laboratory. Terima kasih.